Masih dari luar sidang MK, kalau video sebelumnya adalah pernyataan Otto Hasibuan yang mewakili Prabowo Gibran, sekarang kita simak pernyataan Anies Muhaimin ketika baru mau berangkat ke MK untuk menghadiri atau mendengarkan sidang putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau di video sebelumnya, lewat Otto, Prabowo menegaskan apapun hasilnya MK hari ini, apapun keputusannya MK hari ini, Prabowo akan menerima dengan legowo. Nah, hal yang sama apa kita juga bisa dengar dari mulut si Anies dan Caimin? Iya. Dengar nggak ya? Ada nggak ya? Karena itu kuncinya. Itu kuncinya. Mau menang, mau kalah, itu kuncinya. Ya, harus menerima apapun keputusan MK. Karena sudah sama-sama kita jalani, sama-sama sudah kita lakukan pembuktian di sidang Mahkamah Konstitusi. Ya, apapun keputusan MK harus kita terima. Ya. Tapi bagi Anies, apakah berlaku seperti itu? Bagi Muhaimin, apakah juga berlaku seperti itu? Atau malah masih kebalikannya, terus memprovokasi masyarakat? Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Bismillah, pagi hari ini kita bersiap untuk berangkat menuju Majelis Konstitusi, Mahkamah Konstitusi untuk bersama-sama kita mendengar putusan MK terkait permohonan yang kami ajukan beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah kami bersyukur atas kerja luar biasa yang dilakukan oleh tim hukum nasional dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Amir yang telah menunjukkan kepada majelis hakim semua fakta-fakta, dalil-dalil untuk menjadi pertimbangan yang juga menjadi pengetahuan bagi publik luas. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai titik ini benar. Iya. Sampai titik ini masih benar. Ya, tapi kita tidak tahu nih ngomong apa nih selanjutnya nih. Ya. Apa? Ngomong bisa lebih benar lagi dari yang di depan ini atau malah lebih sengklek lagi? Ya. Artinya masih terus memprovokasi masyarakat. Ya, mudah-mudahan sih enggak lah ya. Atau seperti yang kita harapkan, muncul pernyataan pasangan Prabowo Gibran yang disampaikan oleh Otto tadi pagi. Apapun hasilnya, karena kita sudah menyajikan bukti-bukti dan sudah berproses dalam pengadilan, ya kita terima keputusan MK. Itu yang paling kunci. Itu yang paling kunci. Tapi macam Anies ya nggak tahu ya. Anies tuh orangnya hebat. Ya hebat. Hebat ngibulnya. Ya. Hebat memprovokasinya. Ya. Artinya udah seneng gue hebat. Ya. Udah, wah gue hebat nih. Coba kita lanjutkan videonya ya. Sekali lagi kami sampaikan sebagaimana kami ungkapkan di depan majelis hakim bahwa kita berada di sebuah persimpangan jalan. Apa yang kita saksikan bersama-sama pada masa Pilpres, pemilu, di mana di situ terjadi praktek-praktek penyimpangan yang masif, yang bila itu dibiarkan, maka akan menjadi kebiasaan. Nih, sampai titik ini dulu nih. Ini kata-katanya memprovokasi betul. Benar-benar memprovokasi, masih mengadu domba terus masyarakat. Ini bahaya banget ini orang zaman satu ini. Sumpah. Loh, kalian menuduh curang. Menuduh pemilu curang. Menuduh pemilu nggak adil. Kan sudah berproses di MK. Kan sudah beracara di MK. Loh, kok masih begini nih? Ini orang zaman satu ini benar bahaya untuk Indonesia ini. Sumpah. Memprovokasi terus adanya. Terus omongannya masih memprovokasi masyarakat terus.
Gitu. Kan kalian sudah berproses. Kalau memang ada kecurangan di MK, sekarang tinggal nunggu keputusan MK. Bukannya kemarin sudah pembuktian semuanya? Bukankah kamu bilang curang-curang sudah bisa dibawa ke pengadilan semuanya? Kok sekarang masih bilang nanti curang lagi? Terus nanti keputusan MK menolak tidak berpihak gitu ya? Kalau menerima berpihak gitu loh. Kok hukum kok sesuai dengan selera kamu, Nis? Henis, ini orang zaman satu ini bener-bener, waduh, ini bahaya banget untuk Indonesia. Sumpah. Karena apa? Sudah berproses di pengadilan, kita tinggal nunggu putusan, masih memprovokasi. Masih terus memprovokasi. Ini bahaya banget ini orang ini. Sumpah. Gila ini. Loh, kan bukti kecurangannya kamu udah bisa tuntut semuanya kemarin. Gimana? Kamu bawa semuanya ke MK. Gimana? Pembuktian semuanya. Gimana? Gila ini. Gila. Masyarakat hati-hati. Hati-hati banget terhadap orang ini. Hati-hati. Ini orang keturunan zaman yang bahaya banget untuk Indonesia. Karena terus memprovokasi. Ini gila ini. Oke ya, sampai titik ini, wah dia udah memprovokasi. Coba kita lanjutkan. Dan nantinya pemilu Pilpres bukan mencerminkan aspirasi rakyat, tapi mencerminkan aspirasi pemegang kewenangan. Sampai di sini lagi. Hasil pemilu bukan aspirasi masyarakat. Hasil pemilu bukan aspirasi rakyat. Gimana bisa? 58% dipilih oleh rakyat secara demokrasi. Kamu hanya dapat 24% dipilih oleh rakyat juga secara demokrasi. Apa sekarang masalahnya? Yang 58% nggak murni gitu pilihan rakyat, bagaimana caranya? Kan kamu sudah buktikan. Kamu tuduh bansos, nggak terbukti. Ini lagi dibacakan semuanya nih sekarang sama Hakim MK nih. Ya, melibatkan aparat negara, nggak terbukti. Terus apa lagi? Rakyat juga bilang bahwa enggak, gua nyoblos Prabowo nggak berdasarkan bansos. Gua pilih Prabowo nggak karena iming-iming apapun. Kok kamu masih bantah lagi? Pembuktiannya sudah dilakukan semuanya di Mahkamah Konstitusi. Nih, mohon maaf nih, orang ini benar-benar bahaya untuk Indonesia. Sumpah, bahaya banget ini. Orang-orang ini satu ini bahaya banget. Bahaya banget. Karena provokasi terus-terusan. Nih, ini awas nih, hati-hati ya teman-teman ya. Bahaya banget, hati-hati banget. Ini, oke kita lanjutkan. Sesuatu yang kita sama-sama perjuangkan untuk diubah sejak reformasi tahun 98. Karena itu kita menitipkan kepada Majelis Hakim kepercayaan untuk menentukan arah ini ke depan. Kami yakin insya Allah Majelis Hakim diberikan keberanian, kekuatan untuk memutuskan. Sehingga nanti memberikan yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Jadi kami bersiap untuk berangkat, waktunya sudah mepet, insya Allah kami langsung menuju ke sana. Oke. Simak ya. Ingat nih, omongan Anies nih. Saya sudah mengajukan bukti-bukti. Dan saya percaya penuh bahwa Majelis Hakim akan memutuskan yang terbaik untuk masa depan bangsa. Awas nih. Nih, omongan sendiri nih. Tapi kalau dasarnya dia itu suka menjilat-jilat gini kalau omongan. Ya, tapi nanti lain waktu dia menjilat omongannya dia yang sendiri sekarang ya nggak menjadi soal bagi dia. Ini nih ya. Nih, awas nih. Kita perhatikan betul nih. Nih, di statement dia terakhir. Dia percaya betul kepada Majelis Hakim yang sekarang untuk memutuskan sidang perkara hari ini. Dan kita menaruh harapan besar terhadap putusan tersebut untuk masa depan bangsa. Pertanyaannya, jika putusan hakim, kan kamu udah percaya juga nih, hakim memutuskan juga sudah berdasarkan hasil kajian dan bukti-bukti serta saksi fakta dan saksi ahli. Kalau kemudian Majelis Hakim memutuskan menolak, apa yang kamu bilang sekarang? Nggak percaya? Loh kan aneh, kalau begitu kan hukum sesuai kehendak kamu, Nis. Gimana? Kamu sudah mempercayakan ke hakim, insya Allah hakim memutuskan dengan nuraninya, dengan kebenaran, di atas segala-galanya untuk masa depan bangsa. Terus tiba-tiba kalau keputusan hakimnya menolak gugatan kamu bilang apa? Coba, aku pengen denger tuh. Kamu bilang apa? Hakim nggak fair, hakim nggak adil, hakim curang, hakim diintervensi, begitu. Kalau itu nanti keluar dari mulut kamu benar-benar orang zaman yang bikin rusak Indonesia. Sumpah, keturunan zaman yang benar-benar akan merusak Indonesia. Kita masyarakat Indonesia nggak mau dirusak oleh orang zaman. Kalau begitu kondisinya, ya hukum suka-suka lo. Hukum akan kamu bilang adil ketika berpihak ke kamu. Kamu akan bilang tidak adil ketika tidak berpihak ke kamu. Kalau itu nanti jadinya, kita lihat aja nanti pasca putusan. Apa statement Anies? Sebelum putusan saja Prabowo sudah bilang
apapun keputusannya saya akan terima. Gugatannya ditolak, Prabowo terima. Gugatannya diterima pun harus melaksanakan pemilu ulang, Prabowo juga keterima. Apapun hasilnya. Coba nanti kita lihat ya. Coba nanti bersikapnya seperti apa nanti Anies nih. Loh kok hukum kok sesuai dengan selera kamu nih kalau begini caranya nih. Kamu katakan baik ketika berpihak ke kamu tidak katakan baik ketika tidak berpihak ke kamu. Loh kok lucu nih. Hati-hati loh. Kalau nggak ikut menjaga ketertiban Indonesia ini, kok hukum dilentar-lenturkan sesuai seleranya, gimana caranya? Semua sudah proses dengan nunggu hasilnya kok. Mudah-mudahan tidak seperti yang saya sangkakan. Mudah-mudahan tidak seperti yang saya dugakan. Mudah-mudahan pasca pengumuman sekarang hari ini, Anies akan bilang, ya terima kasih kami sudah berjuang, mohon masyarakat dukungannya, terima kasih banyak. Namun kali ini mungkin belum berhasil, nanti lain waktu kita akan berjuang lagi. Dan ucapkan selamat kepada Prabowo Subianto sebagai pemenang. Coba, nanti seperti itu apa enggak nanti? Ya, kita tidak mengharapkan kamu bilang begitu. Tapi kalau terus-terusan kamu memprovokasi, padahal ini sudah diputus oleh MK, ya semuanya sudah difasilitasi, saluran hukumnya, gugatannya, yang dibilang curang, semuanya sudah difasilitasi untuk menggugat di MK, kamu masih bilang curang, bener-bener ini, kamu memang bikin kerusakan di negara ini. Kamu bikin perpecahan di negara ini, kalau masih nanti bilang begitu, mudah-mudahan tidak. Oke, kita lanjutkan pernyataan Caimin. Hari ini, para hakim yang mulia akan menentukan masa depan politik bangsa ini. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat bangsa kita, agar keputusan ini membawa masa depan politik yang baik, negara demokratis, di mana tidak hanya yang memegang kekuasaan yang akan terus menentukan jalannya kekuasaan dan pemerintahan. Mohon doa, mohon dukungan, mohon terus kita semua diberi kekuatan untuk mengawal kemajuan dan kemakmuran bangsa kita. Amin, ya robbal alamin. Pertanyaanku Caimin, kamu tadi bilang, mudah-mudahan hakim memberikan keputusan untuk membawa masa depan Indonesia yang lebih baik. Pertanyaanku, kalau putusannya diterima, udah pasti seperti itu ya, dilakukan pemilu ulang misalnya. Tapi pertanyaanku, kalau putusannya ditolak oleh hakim, kamu masih bilang begitu apa enggak nih, Min? Min. Woi, Min. Min. Jangan sampai tak selepet pakai sarung loh, Min. Sama-sama tidur di langgar ya. Di Suro. Mainan selepet sarung. Sekali lagi Min, pertanyaanku. Kalau hakim memutuskan diulang pemilu, gugatan diterima, kamu katakan putusan hakim membawa masa depan politik yang baik apa enggak? Kebalikannya, kalau ternyata hakim MK memutuskan permohonan ditolak, kamu masih bilang keputusan ini membawa masa depan bangsa yang lebih baik, apa enggak? Coba, jawabnya apa coba? Sesuai selera kamu lagi nanti hukum. Wah, karena ditolak, hakim tidak memutuskan sesuai dengan masa depan politik Indonesia yang lebih baik, begitu? Imin. Mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan Imin juga menerima. Mudah-mudahan, apapun keputusannya. Soalnya tidak ada statement, kita ikuti, kita sama-sama mendengarkan sidang putusan MK, dan apapun hasilnya kita akan terima. Karena kita sudah berproses secara hukum, melalui pembuktian-pembuktian. Nggak keluar itu dari mulut kalian nih. Nggak keluar nih dari moncong kalian. Soalnya nggak keluar. Intinya di situ, nggak keluar. Kalau nggak keluar, ya ini kan pecundang namanya. Dikatakan hukum itu bagus, baik, kalau berpihak ke dia. Dikatakan hukum itu tidak bagus, tidak baik, ketika tidak berpihak ke dia. Loh, kok ya aneh? Oke, di dalam Mahkamah Konstitusi masih bersidang untuk mendengarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sepintas kita ikutin bahwa ya banyak banget yang sepertinya ditolak. Tapi apapun keputusannya, kita tunggu sampai benar-benar palu hakim diketok. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.